Indonesia dan Malaysia, dua negara yang berasal dari rumpun yang sama di Asia Tenggara, memiliki sejarah yang rumit dan saling berkaitan. Keduanya muncul dari bayang-bayang penjajahan. Indonesia merdeka dari Belanda tahun 1945, dan Malaysia, atau Malaya saat itu, merdeka dari Inggris tahun 1957. Proses pembangunan bangsa memunculkan ketegangan yang berakar dari sengketa wilayah, kepentingan ekonomi, dan perbedaan budaya. Indonesia, dengan kepulauannya yang luas dan beragam suku, memilih jalan sebagai Republik Kesatuan. Malaysia mengadopsi sistem federal, menyatukan Semenanjung Malaya dengan Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Perbedaan jalan ini menciptakan titik gesekan yang nantinya akan meningkat menjadi persaingan terbuka. Panggung pun siap untuk hubungan yang ditandai oleh kerjasama dan konflik, membentuk masa depan Indonesia dan Malaysia. Era pasca kemerdekaan menyaksikan Indonesia dan Malaysia bergulat dengan kompleksitas pembangunan bangsa. Ideologi politik berbeda, dengan Indonesia condong ke arah kebijakan luar negeri yang lebih tegas di bawah Soekarno, sementara Malaysia, di bawah Tunku Abdul Rahman, menempuh pendekatan yang lebih hati-hati selaras dengan Barat. Kepentingan ekonomi semakin memicu persaingan. Kedua negara, kaya akan sumber daya alam, berusaha membangun diri sebagai kekuatan ekonomi regional. Terlepas dari persaingan, kedua negara mengakui pentingnya stabilitas regional dan kerjasama ekonomi. ASEAN menyediakan platform bagi Indonesia dan Malaysia untuk terlibat dalam dialog konstruktif, meskipun seringkali penuh tantangan. Di luar politik dan ekonomi, persaingan antara Indonesia dan Malaysia juga terlihat di bidang budaya. Sengketa kepemilikan budaya, mulai dari tarian tradisional hingga makanan, sering muncul, menjadi medan pertempuran simbolis untuk kebanggaan nasional. Persaingan ini paling terasa di arena olahraga. Pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia melegenda, dipenuhi semangat yang melampaui batas olahraga. Benturan budaya dan olahraga ini, meskipun tampak sepele, memberikan jalan keluar bagi ketegangan yang lebih dalam. Mereka juga menyoroti hasrat dan aspirasi bersama rakyat, mengungkapkan benang merah yang mengikat kedua negara ini, terlepas dari perbedaan mereka. Akhir abad ke-20 menyaksikan mencairnya hubungan yang beku antara Indonesia dan Malaysia. Berakhirnya Perang Dingin, ditambah dengan kesadaran yang berkembang bahwa kerjasama regional sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, mengantarkan era baru diplomasi pragmatis. Para pemimpin di kedua belah pihak menyadari kesia-siaan melanjutkan konflik lama, dan berusaha membangun jembatan pengertian. Penandatanganan berbagai perjanjian bilateral, yang mencakup perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya, menandai titik balik dalam hubungan tersebut. Proyek pembangunan bersama di wilayah perbatasan menggantikan retorika konfrontasi dengan semangat kolaborasi. Pengalaman bersama dalam menghadapi ancaman bersama, semakin memperkuat ikatan kerjasama. Memasuki abad ke-21, hubungan antara Indonesia dan Malaysia berada di persimpangan jalan. Persaingan lama, meskipun masih ada di balik layar, telah dibayangi oleh keharusan untuk bekerja sama. Kedua negara menghadapi tantangan dunia yang berubah cepat, menyadari bahwa masa depan mereka saling terkait. Integrasi ekonomi yang didorong oleh masyarakat ekonomi ASEAN menghadirkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk kemakmuran bersama. Sengketa wilayah yang berlarut-larut dan gejolak sesekali atas masalah budaya terus menguji hubungan tersebut. Membangun kemajuan yang dicapai dalam beberapa dekade terakhir, kedua negara harus berinvestasi dalam kontak antar masyarakat, mempromosikan pemahaman budaya, dan menumbuhkan rasa identitas bersama. Jalan ke depan sudah jelas, membangun masa depan di mana persaingan memberi jalan bagi kemitraan, dan di mana kemakmuran bersama menjadi ciri khas hubungan Indonesia-Malaysia.